sebagai domain ya paling strategis dalam transmisi dan pelestarian bahasa antar generasi. Ya. Jadi keluarga memang merupakan basis utama. Kalau di keluarga sudah tidak diperoleh, di mana lagi? Ya, karena di sekolah ada pelajaran muatan lokal, tapi itu tidak mungkin akan bisa membantu anak-anak untuk bisa menguasai bahasa lokalnya, tidak. Ya, jadi kalau hanya dengan muatan lokal hanya membantu ya anak-anak untuk menginternalisasi ya bahasa dan nilai-nilai budaya yang ada pada bahasa lokalnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa memang ya di keluarga lah. Kalau lepas dari keluarga tidak bisa. Makanya dalam kaitan dengan manajemen bahasa yang dikaitkan dengan FLP sejak awal ya keluarga harus membuat perencanaan bahasa apa yang akan menjadi bahasa pertama untuk anak-anaknya. Nah, ini terkadang tidak terpikirkan ya. Guru saya, dosen saya, David Anderson, guru sosiolinguistik saya dari Australia, meneliti pergeseran bahasa Moronene di Buton, di Sulawesi Tenggara. Ada pernyataan yang menarik yang dia kemukakan dalam hasil penelitiannya. Dia mengatakan begini, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bahasa ibu, bahasa lokal, dengan cara yang sederhana saja dia katakan, bahwa kita bisa memberikan penyuluhan tentang perolehan bahasa ibu, bahasa daerah. Tapi jangan kepada orang tua. Tidak perlu kepada orang tua. Yang harus menjadi sasaran adalah calon-calon ibu dan calon-calon bapak. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ternyata sebuah keluarga ya nanti apakah perempuan atau laki-laki kalau dia berkeluarga, seyogianya dia sudah harus merencanakan bahwa bahasa pertama yang saya nanti harus berikan kepada anak saya adalah bahasa ibu saya. Kecuali kalau kawin campur. Kalau kawin campur harus nego dulu. Ya, bahasa apa? Nah, ini kan tidak pernah terjadi. Ketika keluarga merencanakan punya anak, tidak pernah dia pikirkan bahasa apa. Dia hanya melihat perkembangan situasi yang ada. Karena dia melihat, wah bahasa Indonesia modern, tren, oh bahasa Indonesia. Ya. Jadi, seperti itu. Nah, tidak ada perencanaan. Nah, selain itu, ada juga orang punya perencanaan berlebihan. Dia orang Indonesia. Dia juga orang Makassar. Sama-sama orang teman saya. Tidak boleh menyebut nama. Karena dia dosen bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Anaknya kalau di rumah dia memperoleh bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Bahasa ibunya. Tidak apa-apa, bagus. Tetapi setelah anaknya sudah tamat SD mau masuk SMP. Dia bertanya kepada saya. Sekarang saya ada masalah. Apa masalahnya? Anak saya kalau di sekolah tidak bisa beradaptasi, tidak bisa bergaul. Mengapa? Karena kalau dia berbicara, bahasanya selalu ditertawai, bahasa Indonesia tidak jelas, tidak apa. Saya katakan begini, perencanaan Anda bagus, tapi Anda tidak rencanakan menjadikan anak Anda orang Indonesia. Supaya aman, kirim anak Anda sekolah di luar negeri, di Amerika, di Australia, di Inggris. Ya, karena kalau di Indonesia pasti akan mengalami itu. Saya bilang, contoh yang Anda berikan kepada saya merupakan contoh yang terbaik bagi saya sebagai bahan ketika berbicara tentang pemerolehan bahasa. Ya, boleh. Jadi anak-anak itu tidak pernah minta kepada orang tuanya bahasa apa yang pertama yang dia harus pelajari. Tidak. Yang menentukan itu adalah orang tua, keluarga. Ya, karena memang kemampuan anak, ya, bahasa apa saja yang diberikan kepadanya, itu yang dia peroleh. Ya, bahasa apa saja. Itu kelebihan kita sebagai manusia. Dia hanya bisa memperoleh bahasa Bugis sebagai bahasa tidak. Bahasa apa saja yang apa namanya diberikan kepada pasti dia mereka kuasai. Ayahnya Bugis, ibunya Bugis, tapi kalau besar di Arab dia bisa kuasai bahasa Arab. Karena bergantung pada
ya, respon yang diberikan ketika mereka belajar bersama bahasa pada saat-saat awal pemerolehan bahasanya. Makanya dikatakan domain keluarga merupakan domain yang paling strategis dan utama dalam rangka transmisi dan pelestarian bahasa antar generasi. Ya, nah kebetulan FLP itu di situ. Maka dikatakan begini, pendekatan pemilih language policy menjadi kerangka teoritis sekaligus metodologis. Saya kira Ibu Fatira sudah baca ini, ya, bahwa yang penting dalam penelitian penerapan bahasa. Jadi pendekatan family language policy menjadi kerangka teoritis sekaligus metodologis yang penting dalam penelitian penerapan bahasa. Nah, di dalam FLP mencakup analisis. Ada 3 komponen utama itu, ya. Yang pertama berkaitan dengan ideologi bahasa, ideologi, kemudian manajemen bahasa, dan praktik bahasa dalam lingkungan keluarga. Ketiga hal ini berperan dalam menentukan keberhasilan atau keberlangsungan bahasa ibu. Dan saya kira nanti kalau penelitian dilakukan pasti akan menyasar semua, ya, bagaimana ideologi bahasa itu dalam keluarga misalnya, ayah, ibu dan seterusnya. Bagaimana perencanaan, ya, berkaitan dengan manajemen dan bagaimana tentang pelaksanaan aktivitas sehari-hari itu. Nah, itu intinya, ya, tentang family language policy. Ya, yang berikut tentang FLP, ada konsep dalam sosiolinguistik yang merujuk pada perencanaan, praktik, dan sikap bahasa dalam keluarga yang bertujuan untuk menentukan bahasa yang akan digunakan, diwariskan, dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentang pemertahanan bahasa ini, kalau kita lihat penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri, itu lebih banyak fokus pada imigran, kelompok-kelompok yang memang tidak berada di wilayah pemakaian bahasanya, ya, sehingga mereka juga mengalami masalah berkaitan dengan pewarisan, ya, bahasa antar generasi. Tapi yang menarik bagi kita di Indonesia, kita tetap berada di wilayah pemakaian bahasa kita, tetapi bahasa kita digeser oleh bahasa lain. Nah, ini yang menarik, ya. Mengapa? Nah, karena itu tadi faktor ideologi, ya. Kita selalu kan eh, sebagai warga negara bangsa, ya, kita selalu mengatakan apa? Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi jadi memang selalu tertanam itu, ya, bahasa utama adalah bahasa Indonesia. Ya. Karena konsep kenegaraan kita memang, ya, eh, apa namanya? Beraneka tetapi tetap satu. Tapi dalam bahasa tidak perlu satu. Kalau bahasa kita 3. Apa itu? Bahasa lokal, bahasa Indonesia, bahasa asing. Perlu dikuasai semua itu supaya kita eksis. Kalau ketiga jenis bahasa dikuasai, kita eksis. Eksis lokal, eksis global. Nah, itu, ya. Jadi itu sebenarnya satu hal yang apa namanya menarik, ya, masalah Mohon bangsa. izin, Prof. Ya, Prof sudah bisa berbagi layar, Prof. Silakan. oke, oke, bisa. Ya, ya. Baik. Sudah bisa lihat, ya?
Halo, Ya, sudah terlihat, Prof. sudah terlihat ya? Oke. Ya, baik. Jadi, saya lanjutkan ya. Jadi, FLV. Spolsky, ya, Spolsky, nanti baca ada bukunya itu, Spolsky. Merupakan salah satu paling ya, eh, pelopor ini ya, paling berpengaruh dalam kajian kebijakan bahasa dan perusahaan bahasa antar generasi. Ya, jadi Spolsky ini menegaskan bahwa keluarga adalah ruang pertama dan paling penting dalam proses penulisan bahasa. Jadi ini pandangan FLP ya menurut Spolsky. Dan kerangka teoritis Spolsky ini sangat menarik untuk dijadikan acuan ya untuk menganalisis bagaimana pemetaan bahasa dalam keluarga. Nah, disinilah anak memperoleh bahasa pertama. Jadi dalam keluarga, memang sebenarnya bahwa diharapkan anak-anak itu bisa memperoleh bahasa ibunya dalam keluarga. Ya, jadi kalau orang-orang yang ada dalam keluarga, bapak, ayah, ibu, saudara, ya, tetap menggunakan bahasa lokal itu, bahasa ibu, sebagai bahasa komunikasi utama dalam keluarga, pasti anak-anak itu akan memperoleh ya bahasa ibunya dengan baik. Ya, karena dari sisi pemrolehan dan pembelajaran ya, sebenarnya bahasa pertama, bahasa ibu itu tidak dipelajari. Tapi kalau dalam keluarga ya, intens menggunakan bahasa-bahasa ibu, bahasa lokal sehari-hari, itu anak-anak dengan sendirinya akan memperoleh bahasa tersebut. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, kalau saya berdasarkan pengamatan saya, memang orang tua sebenarnya ayah, ibu, dia kuasai bahasa daerah, dia kuasai bahasa lokal. Tapi faktanya ketika dia berbicara dengan anaknya, dia menggunakan bahasa lain, dalam hal ini bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah, ini yang terjadi sebenarnya di bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia. Ya, tentu ada faktornya, ada sebabnya. Itulah nanti yang perlu dianalisis. FLP akan mengungkap itu. Mengapa tidak eh, merencanakan bagaimana bahasa pertama, bahasa ibu, bahasa lokal itu menjadi bahasa pertama bagi anaknya. Yang kedua, bahasa lokal itu membangun identitas linguistik sebenarnya, membangun identitas. Kita tahu bahwa secara teoritis ya, bahasa adalah pemarkah identitas yang paling kentara. Sebagai kelompok etnis, betapapun kecilnya kita harus bangga bahwa kita punya kelompok etnis. Ya, dengan menunjukkan bahasa kita. Makanya karena situasi mau tahu dari mana seseorang berasal ya, tidak usah tanya dari mana, tunggu dia berbicara dulu. Ya, kalau Pak Denny berbicara, kita bisa tebak, oh dia orang Sunda ini. Pasti akan kelihatan, kedengaran dari cara berbicaranya. Ya, nah yang berikut lewat bahasa ibu, anak bisa belajar norma-norma sosial dalam berbahasa. Bagaimana aspek-aspek sopan santun dalam berbahasa ya. Saya kecil dalam keluarga Bugis, orang tua memang memberi apa namanya? Membantu kita, mengajarkan kepada kita bahwa ketika berbicara dengan orang-orang tertentu, kita bisa memilih ada bentuk-bentuk bahasa yang memang cocok dipilih untuk mitra tutur yang berbeda. Ya, misalnya berbicara kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda, itu akan diperoleh ya dalam keluarga. Sehingga mereka ya dalam berinteraksi ya dalam keluarga dia sudah bisa apa namanya menunjukkan ya norma-norma sosial berbahasa yang relevan dengan budaya di mana dia dibesarkan. Berikut, menurut Spolsky,
Family language policy adalah serangkaian keyakinan, keputusan, dan praktik bahasa dalam keluarga yang mengatur bahasa apa yang akan digunakan, bagaimana digunakan, dan tujuan penggunaan bahasa dalam lingkungan keluarga. Makanya dikatakan bahwa FLP adalah bentuk kebijakan bahasa mikro. Mengapa mikro? Karena memang difokuskan pada lingkungan keluarga. Ya, dalam keluarga yang berfungsi mengarahkan anak dalam penggunaan dan pewarisan bahasa, baik secara sadar, secara terencana, ya, maupun tidak sadar. Jadi sebenarnya kemungkinan, kalau saya menduga, kadang para keluarga merasa tidak sadar bahwa ketika berinteraksi dengan anaknya, dengan memilih katakanlah bahasa nasional, kalau kita dalam konteks Indonesia, sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka tidak mewariskan, ya, sesuatu yang memang sangat bermakna, yang sangat penting diwariskan kepada anak-anak mereka. Mengapa? Karena pasti setiap bahasa, bahasa dan budaya memiliki hubungan yang sangat dekat, ya, sehingga ketika mereka belajar bahasa dengan sendirinya memperoleh atau belajar budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya itu, kalau mereka tidak memperoleh bahasa pertama, kemungkinan besar mereka tidak akan memperoleh nilai-nilai terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal. Ada nilai-nilai tersendiri yang memang menarik, ya. Saya mencoba menganalisis nilai-nilai kearifan Bugis dalam bahasa Bugis misalnya. Bahasa Bugis itu mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bahasa Bugis, ya, ada 4 nilai utama itu: lempu, geteh, acak, warani. Anak-anak Bugis sekarang kalau tidak belajar dengan bahasa Bugis dengan baik, tidak menguasai bahasa Bugis, tidak menutup kemungkinan mereka sudah tidak paham itu. Sudah tidak paham. Padahal nilai-nilai ini kalau kita lihat, kalau kita kaji ya secara luas, sebenarnya nilai ini mengandung nilai yang sangat universal. Contoh saja yang paling menarik, ya. Dalam ungkapan-ungkapan bahasa Bugis, ya, banyak ungkapan-ungkapan, ya, yang orang tua dulu kadang berikan kepada kita. Karena nanti dalam penilaian bahasa dalam keluarga, bukan hanya bagaimana berbicara sehari dan sebagainya, tapi tentu juga bagaimana menunjukkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kearifan lokal kelompok masing-masing, ya. Kejujuran saja misalnya, ya. Orang Bugis menyebut lempu, jujur. Ada ungkapan-ungkapan pepatah dalam bahasa Bugis, kami waktu kecil masih ingat sampai sekarang. Misalnya dalam bahasa Bugis, aja muale ajue narekotannya iko pataktum. Itu mengandung nilai-nilai lokal yang sangat dalam maknanya. Artinya apa? Jangan ambil kalau bukan hakmu. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kalau kita lihat, kadang orang, termasuk orang Bugis. Kalau orang Bugis, ya, memperhatikan nilai-nilai itu, tidak perlu tertangkap tangan oleh KPK. Tapi karena melanggar itu, ya apa boleh buat. Miliknya diambil, miliknya orang juga diambil. Dalam bahasa Bugis, mangoh. Nah, itu istilahnya, diambil semua. Ya. Yang berikut, FLP bukan hanya keputusan eksplisit. Di rumah harus menggunakan bahasa ibu, tapi juga kebiasaan, ya, sikap, pola komunikasi secara natural dalam keluarga. Jadi bukan hanya apa namanya di rumah hanya menggunakan eh, bahasa ibu, tapi itu harus menjadi kebiasaan, harus menunjukkan sikap dan bagaimana pola komunikasi itu, ya, terjadi, ya, secara alami, secara natural dalam keluarga.
Yang berikut, setelah kita lihat tadi bagaimana pandangan Spolsky yang lebih modern dari pandangan Fishman, tapi sebagai pembanding tidak apa-apa kita melihat juga apa kata Fishman terhadap eh, pemertahanan bahasa. Fishman, seorang pendukung awal pemertahanan bahasa, menyerukan istilah pembalikan pergeseran bahasa, reserve language shift, melalui upaya mempertahankan bahasa etnis di tingkat keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan batasan alami yang berfungsi sebagai benteng terhadap tekanan dari luar. Keterikatan dengan keintiman dan privasi membuat keluarga sangat resisten terhadap persaingan dan substitusi dari luar. Konsep Fishman ini juga menarik. Tuh kalau memang anak-anak sudah terlanjur tidak menguasai bahasa ibunya, dengan teori Fishman ini itu bisa kita kembalikan. Makanya disebut teori pembalikan pergeseran bahasa. Teori pembalikan pergeseran bahasa. Apa maksudnya ini? Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, ya, biarlah anak-anak yang memperoleh identitas nasionalnya dulu, lalu kemudian memperoleh identitas lokalnya. Maksudnya apa? Kalau anak-anak sudah terlanjur memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya, maka dengan teori pembalikan pergeseran bahasa, itu bisa membantu ya anak-anak untuk memperoleh bahasa ibunya kembali. Model ini, karena saya baca model ini, saya coba praktekkan dalam keluarga saya, ternyata hasilnya juga ada. Ya, cuma memang mungkin tidak begitu intens sehingga hasilnya tidak terlalu memuaskan. Tapi yang jelas, ya, dengan teori pembalikan ini ada hasilnya. Ketika saya berbicara dengan anak saya di rumah, saya mencoba menggunakan bahasa Bugis. Ketika memerintah, ketika menyuruh, ya, dengan bentuk-bentuk bahasa yang sederhana saja, bentuk yang singkat-singkat, misalnya menyuruh pergi makan, misalnya, menyuruh melakukan sesuatu pakai bahasa Bugis. Meskipun, ya, pada awalnya mereka bertanya, apa itu Pak? Selalu saya sampaikan, Lomondre, apa itu Pak? Pergi makan. Gitu. Berulang, 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 akhirnya mereka bisa dapat. Dan begitu seterusnya. Sampai saat ini saya coba, sehingga anak saya, kalau kembali ke kampung, ketemu dengan neneknya, sudah bisa menggunakan bahasa Bugis meskipun tidak begitu lengkap. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat teori Episme ini, kita tidak perlu putus asa. Toh, kalau memang anak-anak sudah terlanjur memperoleh bahasa nasionalnya dulu, kalau memang ada niat, ada usaha, ada upaya untuk membantu anak-anak kita memperoleh warisan yang memang mereka sangat butuhkan sebenarnya. Cuma satu ketika saya berdiskusi dengan Bapak Dr. Katubi, mudah beliau dengar. Pada waktu itu, ya, dia mengatakan, sekarang anak-anak tidak butuhkan lagi warisan berupa bahasa. Anak sekarang butuhkan warisan, tapi berupa benda, berupa materi. Bukan bahasa katanya. Nah, itu kelakarnya dulu ya, Pak Katubi. Ya, jadi itu intinya ya dari teori Fishman ini ya. Jadi apa namanya? eh, Kalau anak sudah terlanjur masih bisa diusahakan kembali.
Fishman menunjukkan bahwa keinginan untuk mempertahankan dan mewariskan bahasa ibu bukanlah hal yang anti modern. Jadi sebenarnya ini perlu juga dipahami bahwa dengan mewariskan bahasa ibu itu bukan berarti kita tidak apa namanya ingin menguasai bahasa lain misalnya. Katakanlah kalau bahasa Indonesia dia pasti, tapi juga bahasa asing misalnya tidak masalah. Makanya dia katakan bukan hal yang anti modern dan merupakan alternatif yang disambut baik terhadap globalisasi yang menyeluruh. Ya, jadi kita jangan jadikan alasan bahwa karena globalisasi sehingga hal-hal yang bersifat lokal, bersifat kedaerahan, ya semua harus ditinggalkan. Mungkin tidak seperti itu, ya. Nah, jadi ini saya kira apa yang dikeluarkan Pisman ya satu hal yang cukup menarik juga untuk bisa dipertimbangkan. Nah, berikut lagi. Pisman ya mengidentifikasi poin penting dari hubungan transfer bahasa antar generasi sebagai penggunaan bahasa etnis di rumah. Nah, Pisman ini memang lebih menekankan kepada ibu sebenarnya, perempuan dengan anak-anaknya. Barangkali karena itu yang dikenal adalah bahasa ibu. Tidak ada bahasa ayah ya, bahasa ibu. Karena keluarga dan masyarakat adalah penting untuk penggunaan bahasa di rumah. Mungkin maksudnya begini, karena perempuan itu memiliki kesempatan waktu yang jauh lebih banyak berinteraksi dengan anak, ya, dalam kaitannya dengan pemerolehan bahasa, ya, dibanding dengan ayah. Ayah atau bapak sebenarnya juga punya kontribusi, tapi memang berdasarkan fakta-fakta yang bisa kita lihat adalah bahwa perempuan memang punya waktu ya yang cukup banyak ya untuk anak-anak mereka. Keluarga inti ya dengan anak-anak kita dapat mengeksplorasi lebih dekat sosialisasi bahasa anak-anak dalam konteks minoritas dan mayoritas. Sementara ya, Spolsky 2007 mengungkapkan bahwa cara di mana anak-anak yang lebih muda melalui interaksi dengan orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman memperoleh pengetahuan dan praktik yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang kompeten. Berikut, nah, kita coba masuk pada inti dari FLV ini ya, LVP dan kebijakan bahasa. Landasan teoritis FLP banyak dipengaruhi oleh kerangka kebijakan bahasa yang dikembangkan oleh Spolsky. Ada 3 dasar ya. Yang pertama adalah ideologi bahasa yang berkaitan dengan language ideologi, kemudian praktik bahasa, kemudian manajemen bahasa. Spolsky memandang ya kebijakan bahasa sebagai hasil interaksi antara ketiga komponen tersebut. Dan model ini sangat relevan untuk memahami FLP karena keluarga merupakan domain sosial yang paling menentukan transmisi bahasa kepada generasi berikutnya. Jadi menurut Spolsky ini ya, 3 landasan teori ini sangat relevan, sangat kuat untuk bisa mempertahankan ya bahasa ibu lewat keluarga. Di antaranya adalah ideologi, praktik bahasa, dan manajemen bahasa. FEP dengan konsep ideologi, praktik, dan manajemen bahasa memengaruhi keberhasilan pemetaan bahasa ibu di tingkat keluarga. Kalau FLP ini bisa dipertahankan dengan baik,
itu akan menjadi jaminan ya bahasa ibu masih bisa dipertahankan dalam lingkungan keluarga. Berikut tentang konseptualisasi Family Language Policy. Definisi FLP, Family Language Policy, pertama kali diperkenalkan dalam kajian sosiolinguistik ya. Tadi sudah dikemukakan, yaitu oleh Spolsky dan dikembangkan oleh King, Kurt Christiansen, dan Schwartz. LVLP didefinisikan sebagai serangkaian keputusan eksplisit maupun implisit mengenai bahasa apa yang akan digunakan, diajarkan dan diwariskan dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian FLP tidak hanya berbicara mengenai penggunaan bahasa, tetapi juga ideologi yang membentuk preferensi pilihan bahasa, pengaturan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang berbasis interaksi. Nah, kita coba lihat apa itu ideologi bahasa. Ideologi bahasa merujuk pada keyakinan, sikap, dan nilai yang dimiliki individu atau kelompok terhadap bahasa tertentu. Ya. Nah, berkaitan dengan keyakinan ini sebenarnya yang menjadi masalah bagi kita bahwa dengan menguasai bahasa tertentu ya kita akan yakin ya sadar bahwa memang hal itu merupakan bagian yang harus terintegrasi pada diri kita. Ya. Tentang kebanggaan dan sebagainya ya itu harus ditunjukkan bahwa dalam pemerolehan bahasa-bahasa lokal itu akan menunjukkan bahwa generasi-generasi berikutnya akan tetap menunjukkan ya, eksistensi mereka sebagai kelompok etnis tertentu. Begitu juga dengan sikap, begitu juga dengan nilai yang dimiliki ya kelompok terhadap bahasa tertentu. Keyakinan bahwa bahasa ibu penting untuk identitas budaya. Jadi kita selalu ingin berusaha menunjukkan bahwa siapa kita. Kita ingin menunjukkan identitas kita lewat bahasa dan budaya. Begitu juga dengan sikap terhadap bahasa minoritas yang dianggap tidak berguna secara ekonomi. Nah, ini yang menarik. Mengapa banyak meninggalkan tentang pemerolehan bahasa ibunya, terutama sikap keluarga? Karena dia melihat tadi, ya, dia memandang secara negatif bahasa minoritas itu. Di mana bisa digunakan? Secara ekonomi misalnya, kita mau bekerja tentu tidak menggunakan bahasa lokal misalnya. Kita mau dites masuk bekerja, tesnya bahasa Inggris, ya. Sehingga ada pandangan yang melihat bahwa bahasa lokal, ya, bahasa daerah tidak memiliki fungsi yang penting. Nah, oleh karena itu mungkin pada tahap-tahap tertentu, ya, itu bisa kita tunjukkan bahwa di mana letak, ya, fungsi-fungsi utama, ya, dari bahasa-bahasa lokal ini sehingga kita bisa bersikap positif ya terhadap bahasa tersebut. Karena kalau sikap negatif melekat pada sebuah bahasa, itu sudah jelas pasti ya orang tidak akan memilih apalagi menggunakan bahasa tersebut. Nah, oleh karena itu perlu ditujukan ya bahwa ada aspek-aspek yang bisa membentuk sikap-sikap positif terhadap bahasa lokal itu. Yang berikut pandangan bahwa bilingualisme menguntungkan perkembangan kognitif anak. Ini juga hal menarik bahwa sebenarnya dalam keluarga anak-anak kita bisa didik menjadi anak-anak yang perkembangan bahasanya bisa memperoleh kemampuan bilingualisme, ya. Dan mungkin ini satu model barangkali yang bisa
dianggap adil ya, bahwa selain memperoleh bahasa lokal, bahasa daerah, juga memperoleh bahasa nasionalnya. Bisa sekaligus. Kemampuan anak untuk memperoleh, menguasai lebih dari satu bahasa pada masa-masa perkembangan, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, makanya nanti ya mungkin ada model bahwa dalam keluarga ada pembagian tugas. Kalau misalnya ayah berbicara kepada anak menggunakan bahasa Indonesia, nanti ibu berbicara kepada anak menggunakan bahasa Bugis misalnya, atau bahasa lokal misalnya, bahasa daerah. Sehingga anak bisa tumbuh menjadi anak yang bilingual. Ya. Nah, bahkan kalau bisa multilingual. Kalau ada saudara yang pintar bahasa Inggris, ya bisa saja. Nah, dalam keluarga bisa seperti itu. Ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa ada peluang, ada kesempatan dalam keluarga, ya, berdasarkan ideologi, ya, keyakinan, sikap dan nilai tadi untuk bisa mewariskan ya bahasa lokal, bahasa ibu kepada anak-anak. Ideologi mengarahkan preferensi bahasa keluarga dan membentuk motivasi penggunaan bahasa tertentu di rumah. Yang kedua berkaitan dengan praktik. Praktik bahasa adalah perilaku linguistik nyata, yaitu bahasa apa yang digunakan, oleh siapa, kapan, dalam situ apa, dalam keluarga. Jadi itu diharapkan orang tua berbicara bahasa ibu kepada anak di rumah. Ya. Jadi praktik, eh, meskipun sudah direncanakan, tapi kalau tidak dipraktikkan juga tidak ada hasilnya. Anak memakai bahasa dominan sekolah saat bermain, ya boleh jadi. Jadi kalau dia bermain ya mungkin menggunakan bahasa Indonesia misalnya, tapi kalau di rumah, kembali dulu tetap menggunakan bahasa lokal. Keluarga bercampur kode dalam interaksi sehari. Campur kode ada satu hal juga yang sebenarnya manfaatnya baik, terutama untuk mendukung terbentuknya ya kemampuan bilingualisme anak-anak sebenarnya ya. Tidak apa-apa beralih kode. Ketika berbicara menggunakan bahasa Bugis, katakanlah bahasa Kaili, bisa beralih kode ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Nah, praktik adalah hasil aktual yang terlihat dalam penggunaan bahasa dan seringkali tidak selalu konsisten dengan ideologi atau perencanaan bahasa. Yang ketiga berkaitan dengan manajemen bahasa. Manajemen bahasa adalah upaya sadar dan terencana untuk mengatur penggunaan bahasa. Orang tua mewajibkan penggunaan bahasa ibu di rumah. Ya, memang sudah diatur sedemikian rupa, ya, sudah direncanakan. Ya, ketika hal-hal tertentu berbicara tentang hal tertentu, ya, menggunakan bahasa ibu misalnya. Nah, pemberian materi bacaan berbahasa ibu. Oh, ini juga satu hal yang menarik. Ya, masalahnya apakah tersedia ya materi-materi bacaan ya, baik dalam bentuk buku, dalam bentuk cerita-cerita, atau dalam bentuk apa namanya media, video dan lain sebagainya. Itu bisa disiapkan. Nah, kemudian mendaftarkan anak ke sekolah yang dua bahasa. Nah, Spolsky menekankan bahwa manajemen merupakan bagian paling eksplisit dari kebijakan bahasa. Nah, baik Pak Tamrin, sekarang sudah pukul 10:05. Halo, halo, halo. Ya, mungkin bagusnya sesi pertama ini ya, kita lanjutkan dengan diskusi. Ada tanggapan, pertanyaan, silakan. Tidak ada suara Pak Tamrin. Halo, Pak Tamrin, suara tidak ada. Pak Tamrin, suara tak ada, Pak.
Di mute barangkali. Tidak. Mungkin Teknis, bermasalah. technical problem. Ada masalah teknis. Pak Tamrin, Tamrin lagi masalah ini. Ya. Ya, baik kalau begitu. Masih bisa dengar suara saya? terdengar jelas, Prof. Ya, begini. Sambil menunggu Pak Tamrin ya. Silakan saja ada Kedengaran siapa yang suara ingin saya? menyampaikan. Iya, sudah kedengaran. Oh, sudah. Suara saya? Ya, silakan. Saya barangkali, Prof. Ya, silakan Pak Tamrin. Halo, kedengaran suara Pak saya? teman-teman yang mau. Saya, Prof. Ya, Suaranya laptop. suaranya. Silakan Pak Tamrin. Waktu kita matikan saat. Pak Muhtar, Iya. Oke, saya secara terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya sangat terkesan dengan paparan dari presentasi dari Prof. Lukman. Saya hadiri kemarin ICLC ke-6, Prof. Oh ya, Dan kebetulan saya YouTuber, jadi saya juga dokumentasikan melalui konten-konten channel YouTube, termasuk Prof punya materi presentasi. Saya tertarik. Kebetulan ini sebenarnya bidang saya, cuma saya Language Policy and Planning (LPP) LPB. yang sifatnya top down dari pemerintah. Ya, Language Policy and Planning melihat konteks di masyarakat juga Ya, pada level daerah, daerah. bahkan juga saya sampai di pusat. Saya informan adalah salah satu mantan kepala pusat bahasa yang guru besar di UI, sudah meninggal beliau. Salah satu. Oke, Prof. Saya melihat ini menarik karena ketika saya riset, saya kebetulan alumni Australia, Ya. master dan PhD saya. Ketika saya meneliti, pembimbing saya bidangnya sosiologi bahasa dan pendidikan. Kemudian salah satunya juga adalah linguistik dari SIL, Summer Institute Ya, sih. yang based di Australia, orang Jepang tapi dia based di Australia. Saya meneliti di Indonesia karena semua kami yang dapat beasiswa pemerintah asing, pemerintah luar, harus kembali ke Indonesia untuk meneliti, Ya. terutama ilmu-ilmu sosial. Saya meneliti tentang bahasa toli-toli dan juga kebijakan bahasa, bagaimana anak-anak di toli-toli dipromosikan bahasa daerahnya, dan karena bahasa toli-toli adalah salah satu bahasa yang terancam punah. Ya. Ya, baiklah, saya kutip, Prof. Saya cuma sharing ini. Saya kutip dulu apa yang dikatakan oleh Profesor David Crystal dalam bukunya Language Death. Seperti tadi Prof singgung juga. Ya. Prof Crystal pernah katakan, when a local language and culture disappear, there will be a social tragedy. Jadi menurut Profesor Crystal dari Cambridge University, pakar linguistik, beliau katakan jika bahasa-bahasa daerah itu hilang, bahasa pertama atau bahasa ibu hilang, maka akan terjadi tragedi sosial. Yang tadi Prof sudah katakan tragedi ya. Saya kira juga konflik-konflik antara suku apa itu karena mungkin juga akibat penghargaan, penghormatan pada budaya bahasa daerah sudah mulai hilang, tergerus. Nah, kemudian beliau katakan sama dengan apa yang Pak Prof juga singgung,
pasti ada bahasa dominan yang Pak Tamrin juga sempat tambahkan ke saya waktu ketika kami diskusi FGD yang lalu dengan Prof. Munira. Kalau menurut Prof. Kristal, bahasa Inggris adalah bahasa pembunuh. Padahal beliau sendiri orang Inggris ya, dari Cambridge. Beliau katakan kenapa dikatakan bahasa pembunuh seperti tadi Prof katakan. Kalau ada bahasa yang dominan, kalau di Indonesia kan bahasa yang dominan bahasa Indonesia. Kemudian strong languages, bahasa-bahasa kuat seperti bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan bahasa yang akan membunuh bahasa-bahasa minoritas. Ya. Kenapa? Secara tidak langsung anak-anak tidak akan lagi menggunakan bahasa minoritas, bahasa ibu atau mother tongue kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Orang Ya. Bugis bilang Indotang. Mother tongue, mother ibu. Mother tongue. Just kidding. Jadi bahasa yang dominan jadi bahasa pembunuh. Kemudian juga sebelum saya masuk pada kawin campur, ini banyak terjadi loh, orang tidak sadari. Mau tidak mau, orang tidak bisa dikatakan jangan kawin dengan ini karena kau tidak satu suku. Nanti Ya. bahasa akan punah. Itu tidak bisa karena jodoh kan, Bukan. melanggar hak asasi orang yang mau menikah. Ya. Tapi semakin banyak kawin campur, semakin terancam bahasa mother tongue, bahasa ibu. Kenapa? Ketika mereka kawin campur dan tidak tinggal di misalnya Bugis speaking areas, ya, di daerah berbahasa Bugis, ibunya orang Bugis, bapaknya orang Jawa, maka anak itu anak yang terlahir tidak akan bahasa ibu, pasti bahasa Indonesia. Nah, itu juga akan menyumbang kepunahan bahasa, mengancam ya potensi. Nah, kalau menurut pakar etnolinguistik, saya kira Prof sering lihat data-data di etnolinguistik ya, bahwa bahasa dikatakan ada 3 kategori. Pertama, moribun, ya, moribun itu katakan di bawah 200.000 penutur, dia akan mengalami potensi yang namanya terancam punah. Kemudian endanger dan masuk kepada punah, extinct. Nah, saya lama sekolah di Australia, bahasa-bahasa aborigin barangkali seperti yang dikatakan oleh Prof. Kristal, dalam waktu 40 tahun ke depan, ada 50% bahasa-bahasa di dunia akan punah. Tadi Prof sudah singgung, setiap 2 minggu ada sekian bahasa yang punah. Nah, itu yang terjadi di Australia. Ya, apalagi bahasa Inggris sebagai bahasa pembunuh. Bahasa-bahasa Pasifik. Kemudian di Sulawesi Tengah sendiri, saya kira Pak Prof pernah meneliti sini atau mungkin cuma di Sulawesi Barat, tapi tetangga Sulawesi Tengah ya. Di Sulawesi Tengah sudah ada bahasa yang punah, sudah beberapa bahasa punah. Diteliti oleh Himmelmann, Prof. Himmelmann dari Jerman. Kemudian yang tadi saya katakan bahasa toli-toli juga akan punah, karena sudah ada ciri-cirinya. Ya, selain anak-anak, sikap bahasa mereka tidak lagi belajar dan menggunakan bahasa itu. Orang tua juga tidak mewarisi. Nah, saya sangat mendukung penelitiannya Ibu Fatlina. Karena Language Family Policy, LPP, ternyata 2004 saya meneliti Language Policy and Planning, top down, 2016 belum ada Language Policy Family. Makanya saya bilang sesuatu yang baru ya. Ya, Karena saya baca literatur asing. Kebetulan saya sebenarnya dosen bahasa Inggris, sehingga kurang berkembang penelitian saya karena masuk bukan linguistik. Seandainya saya masuk mengajar di linguistik, mungkin berkembang penelitian saya. Masuk jadi dosen di prodi bahasa Inggris. Oke. Saya kira Prof begini. Kemarin Prof Munira sempat singgung dan mendukung supaya Ibu Siti, kandidat doktor, juga masukkan language learning. Bagi saya, bahasa pertama nothing to do with language learning. Bahasa pertama tidak ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa. Bahasa pertama adalah language acquisition. Orang memperoleh bahasa. Tadi Pak Prof sudah singgung, jelaskan. Saya kira saya sangat setuju dengan Pak Prof. Bahasa pertama tidak dipelajari, tapi diperoleh. Maka saya sangat setuju dengan adanya family language policy yang baru 2004 lahir ya. Dan tokohnya adalah
Profesor Bernard Bernard Sporski, Sporski. dia sudah meninggal tahun 2022. Beliau lahir di New Zealand dan meninggal di Yerusalem tahun 2022. Saya juga pernah pelajari, kebetulan saya YouTuber sambil saya berselancar, saya sering berselancar ke Israel juga. Saya melihat tadi Pak Prof katakan, betul bahasa Ibrani atau Hebrew, itu bahasa yang sudah mati. Bayangkan 2000 tahun, orang-orang Yahudi, Jews, Israel negaranya, mereka menyebar ke seluruh dunia. Mereka dipersekusi, ya, mulai dari Roman Empire, menyebar. Bahasanya hilang. Ternyata setelah tahun 48, kalau saya tidak salah, didirikan Israel, bahasa mereka dihidupkan kembali dan berhasil dihidupkan kembali bahasa dan tulisan. Nah, itu menarik. Jadi saya kembali, Prof. Bagaimana pandangan Prof terkait dengan language acquisition dan language learning? Apalagi dihubungkan dengan penelitiannya kandidat doktor kita, sahabat kita, Siti Fatlina. Karena ada kecenderungan bahwa bahasa-bahasa daerah itu harus diajarkan. Betul, diajarkan untuk penutur non-native speaker. Untuk penutur misalnya orang Jawa belajar bahasa Keili, orang Jawa belajar bahasa Bugis, itu language learning karena dia second language. Tapi kalau untuk di rumah, nothing to do with language learning, tidak ada hubungannya dengan language learning. Dia harus language acquisition, pemerolehan L1 atau mother tongue, bahasa ibu. Saya kira itu dulu sering saya Prof, barangkali bisa Prof beri pencerahan juga ke kami, Pak Prof, kepakarannya di sini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Tamrin bagaimana? Langsung direspon. Halo. Pak Tamrin? Suara saya? Halo. Sudah? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhtar Marhum, luar biasa. Maaf tadi ada kesalahan teknis, suara saya tidak kedengaran. Ya, baik. Sekali lagi Pak Dr. Muhtar Marhum, beliau adalah salah seorang pakar pemertahanan bahasa di Universitas Tadulako. Ya, terima kasih ya, luar biasa Pak Muhtar Marhum. Untuk selanjutnya saya kembalikan serahkan ke Prof. Lukman untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Muhtar Marhum. Silahkan Prof. Ya, baik. Pertama ya Pak Muhtar Marhum ya. Saya kira terima kasih sharingnya. Menarik sekali. Ternyata juga Bapak ada pada language planning Pak ya. Perencanaan bahasa yang language mungkin policy and planning. Ya. Berkaitan tadi dengan Bapak sudah meneliti bahasa tuli-tuli dan Bapak juga sepertinya pesimis bahwa bahasa tuli-tuli itu akan mati, akan hilang. Ya. Nah, baik. Kebetulan tadi Bapak menyebut SIL. Saya waktu S2, S3 90% guru saya orang-orang SIL. Dan kami waktu itu bersyukur karena memang penelitian-penelitian linguistik yang kami lakukan betul-betul penelitian lapangan. Saya menulis disertasi pemertahanan bahasa itu karena ditugaskan tinggal di Gunung Mulia itu 3 bulan. Begitu ketat mereka, dia punya sistem ya. Berkaitan dengan bahasa pembunuh, bahasa Inggris sebagai bahasa global, sebagai bahasa internasional ya, memang termasuk bahasa yang sangat beruntung. Kan kalau kita lihat pada abad ke-16 itu bahasa Latin kan menjadi bahasa ilmu pengetahuan, tapi akhirnya digeser oleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukanlah bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia. Saya kira bahasa Spanyol mungkin lebih besar penuturnya. Iya. Cina. Mandarin terbanyak. Mandarin Hindi, kemudian Hindi, Spanyol dan Inggris Spanyol, sempat. baru Inggris. Kita berada keempat. pada urutan ke-6 atau ke-7. Iya. Ya. Tapi begitulah karena bahasa Inggris beruntung ya menjadi bahasa internasional dan bahasa global. Yang kurang beruntung tadi itu bahasa Latin. Karena mati. Bahasa Sanskerta mati. Tapi berkenaan dengan istilah pembunuh, kita hanya tidak mau dianggap tidak santun.
Bahasa nasional sebenarnya bisa jadi bahasa komunis. itulah yang mengarahkan ya kematian bahasa-bahasa lokal. Mengapa? Karena katalah fakta sekarang, intervensi bahasa Indonesia terhadap domain bahasa lokal itu luar biasa. Tapi itu tidak terjadi begitu saja. Karena tadi faktornya adalah faktor ideologi Ya, penutur bahasa itu, ya, kesadaran mereka, ya, kebanggaan mereka terhadap bahasanya tidak tergambar, ya. Saya tidak tahu mungkin karena orang Jawa tadi, kalau saya pernah baca sumber bahwa memang di Indonesia ini kelompok penutur bahasa lokal yang memiliki etnisitas pita linguistik yang tinggi adalah orang Jawa. Mungkin karena faktor geolinguistiknya. Mengapa? Karena orang Jawa itu kalau kita lihat jumlah bahasa di Indonesia, bisa dilihat ini PowerPoint-nya. Halo, bisa. terlihat ya? Bisa, Prof. Kelihatan. Terlihat. Iya, Jadi kelihatan, Prof. Kelihatan. ini kalau kita lihat jumlah penutur, bahasa Jawa ini 84 juta. Ini data diambil sekian tahun yang lalu sebenarnya. Bahasa Sunda cuma 34, bahasa Madura Ya. 13, Minangkabau 5, 3, Bugis ada di 3. Ya, jadi masih termasuk bahasa-bahasa mayoritas. Strong languages. Iya, masih masuk bahasa-bahasa mayoritas, tapi bahasa-bahasa ini masih tergolong bahasa yang sebenarnya terancam, endanger ya. Tadi Bapak menyebut ya, ini Moribund and ya klasifikasi berdasarkan vitalitasnya. Ada bahasa yang memang moribund, bahasa-bahasa yang tidak lagi digunakan atau dipelajari anak-anak sebagai bahasa ibunya. Itu pasti akan mati. Tapi pada umumnya kita di Indonesia kita masih berada pada level endanger. Ini kalau kita ikuti klasifikasi ini ya. Jadi apa namanya bahasa-bahasa Bugis misalnya, mungkin bahasa Kaili, mungkin ini masih masuk pada bahasa-bahasa yang sifatnya endanger. Saya tidak tahu kalau bahasa Jawa tadi apakah masuk language safe language. Ya, saya tidak tahu. Safe karena dia strong language. Masuk kategori strong language, bahasa yang kuat. Strong language. Karena penutur cukup besar. Penuturnya. Penutur cukup besar ya. Geolinguistiknya sangat kuat. Ya, sangat kuat. Jadi saya kira ya seperti itu. Mengenai data tentang saya tambahkan lagi, Prof. Ya. Karena bahasa Jawa penuturnya ada di luar negeri, di Suriname. Dan di New Caledonia, Caledonia Baru, negara dekat Australia. Ya. Di sana orang berbahasa Jawa. Ya, baik. Tapi saya ketika mau menulis disertasi meneliti ini, promotor saya Profesor Hussein Abbas, sarankan saya ke Suriname jalan-jalan. Saya katakan saya tidak mampu, Prof, kalau ke Suriname karena beasiswa saya sudah habis. Dia bilang kalau mau melihat bahasa Jawa di sana ada di Suriname. Tapi mungkin beliau juga bergurau ya, bahwa tidak mungkin saya bisa sampai ke sana ya. Nah, ini tentang tadi Bapak menyinggung ya kematian bahasa. Ini situasi kebahasaan kita ya di antara 700-an sekian. 11 bahasa sudah mengalami kepunahan. Ya. Ada yang kritis, terancam punah. Ada yang mengalami kemunduran, ada yang rentang punah, ada bahasa yang berstatus aman. 19 yang masih berstatus aman berdasarkan survei ini. Saya tidak tahu apakah bahasa Bugis masuk aman, tapi kalau penelitian saya sepertinya tidak aman-aman. Tidak aman ya. Jadi tapi tergantung sikap bahasa juga, Prof. Oh, sikap bahasa. Ya, saya language attitude. Ya, beberapa penelitian saya memang meneliti khusus sikap bahasa. Ya, nah makanya pada akhir dulu ini perjalanan saya mencoba membangun kerangka tentang bahasa daerah. Kalau dilihat dari segi vitalitasnya, ya. Jadi kan dua saja. Bahasa itu kalau tidak bertahan bergeser. Ya, betul. Ya kan? Dua saja. Ya. Jadi apa faktornya? Jumlah penutur. Bahasa Jawa pasti kuat. Penuturnya besar. 84 juta, mungkin sekarang sudah 100. Sikap bahasa. Sikap bahasa mereka
Faktanya apa? Di mana-mana bertemu orang Jawa, mereka berbicara. Faktor generasi, mungkin pewarisan mereka. Ranah, ya, geografis, ya, letak geografis, ya. Mereka ya memang luas. Kita ini Bugis luas tapi bahasa berbeda-beda. Ya, saya survei di salah satu wilayah di Polmas itu, satu kampung satu bahasa. Mengapa? Karena di antara gunung, di antara sungai, lain bahasanya. Iya. Bencana alam ya, kalau ada bencana alam, perang bisa perkawinan campur, Pak, betul. Jadi semakin banyak orang kawin campur, semakin susah. Hanya satu kemungkinan. Kalau Bugis kawin dengan Jawa, kalau dia tinggal di Bugis masih ada peluang anaknya Ya, bisa itu. bahasa Bugis. Tapi kalau tinggal di Jawa, mungkin bahasa Jawa. Tapi Bahasa yang Jawa. paling jelas pasti orang Indonesia. Bahasa pertama diperoleh bahasa Indonesia. Ya. Nah, pekerjaan. Nah, ini pekerjaan juga. Mengapa? Dalam soal pekerjaan, ya, itu yang digunakan bukan bahasa lokal, ya. Faktor sosial dan faktor-faktor kebiasaan itu semua Sosial jadi budaya. faktor. Nah, Yes. tadi saya mencoba teorinya tadi itu Krauss itu moribund, endanger dan safe. Sebenarnya kalau kita melihat endanger ada dua jalan, revitalisasi. Ya. Kalau dia revitalisasi, kita bisa tinggalkan vitalitasnya. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Devitalisasi. Penelitian dilakukan, pendokumentasian. Karena bagaimanapun juga dia akan punah. Nah, begitu juga sebaliknya, yang mau rebound juga bisa revitalisasi. Bisa. Ya. Jangankan yang sekarat, yang mati pun bisa. Ya. Iya. Nah, Hebrew, tapi Ibrani. yang mau rebound itu paling tidak revitalisasi. Saya membimbing sekarang Pak siapa itu? Pak Lefran dari Manado. Dia meneliti bahasa Punasakan. Punasakan. Dia sampaikan ke saya awal, Pak, penuturnya sisa 4 orang. Saya bilang, mau direvitalisasi 4 orang. Kira-kira bagaimana caranya kalau 4 orang mau direvitalisasi? Ya kan? Tapi bukan berarti tidak penting. Penting ini. Penting diteliti. Paling tidak, ya, mengantisipasi devitalisasi. Supaya kita ada dokumen. Bahasa-bahasa yang penuturnya sedikit, kita butuh dokumen. Supaya tidak terjadi pada, saya lupa nama bahasa itu yang terakhir mau diwawancara penuturnya itu. Lupa bahasa apa itu ya. Pernah saya baca. Tapi saya bilang, oke, silakan lakukan. Pasti ada manfaatnya karena untuk kepentingan pendokumentasian. Jadi seperti itu. Baik. Kembali ke tadi Pak. Jadi istilah bahasa pembunuh ya. Mungkin nanti tidak menutup kemungkinan akan keluar istilah itu. Yang membunuh bahasa lokal di Indonesia adalah titik-titik. Ya, kan? Sekarang faktanya apa? Intervensi luar biasa Pak. Ya toh? Tidak ada lagi domainnya. Padahal sudah ada. Makanya teorinya siapa itu lagi yang diglosia? Di glosi. Diglosia. Teorinya. Jadi Prof, saya tambahkan sedikit Prof. Ya. Ini peran LPP ini, Language Policy and Planning, karena dia bersifat top down dari pemerintah. Ya. Kalau language policy kan dia bottom up, inisiatif Ya, keluarga betul. masyarakat. Ya. Jadi peran pemerintah jangan sampai bahasa Indonesia terlalu mendominasi dan akhirnya bisa membunuh bahasa-bahasa minoritas. Sorry Pak, Betul. Itu dibutuhkan Pak. Itu sangat dibutuhkan. Terutama kebijakan-kebijakan berkaitan dengan perda-perda, pendidikan misalnya, toh? Ya. Kan dulu itu pernah muncul satu-satunya bahasa pengantar di sekolah bahasa Indonesia. Ya kan? Mengapa tidak memberi ruang bahasa-bahasa lokal sebagai bahasa pendamping? UNESCO endorse itu. Iya, sebagai bahasa pendamping. Yang dimengerti. Ya, pendamping. Karena masalahnya begini, kita kan memang bangsa Indonesia ini harus bilingual di bahasa. Tidak ada, faktanya harus. Bahasa Indonesia harus dikuasai, bahasa lokal harus dipelihara. Bahkan kalau bisa multilingual. Ya, jadi seperti itu, ya. Kemudian tadi yang berkaitan dengan terakhir nanti pandangan tentang pembelajaran. Bahasa daerah
tidak banyak diperoleh. Nah, begini. Apa pentingnya bahasa lokal? Saya kalau ditanya orang apa? Orang Bugis. Bisa bahasa Bugis? Bisa. Tapi kalau saya ditanya orang apa? Orang Bugis. Bisa bahasa Bugis? Tidak. Bugis apa? Bugis palsu. Itu kan. Jadi anak-anak kita jadi apa istilahnya itu? Apa? Tidak jelas, ya. Dia gamang dia, ya toh? Dia mau nyebut identitasnya. Apa pemarkah identitas? Bahasa satu-satunya pemarkah identitas yang paling kentara, ya kan? Nah, tapi anak-anak sudah tidak memperolehnya, ya. Jadi memang. Tapi kami ya, teman-teman yang bergerak di penelitian bahasa, terutama yang berkaitan, karena kan gini, pemerataan bahasa ini kan masuk pada bidang sosiolinguistik yang sifatnya memang makro, Makro sosiolinguistik. maksud sosiolinguistik ya. Jadi seperti tadi mengenai language planning policy itu ya, memang kebijakan-kebijakan itu harus mendukung ya. Misalnya di beberapa daerah sudah membuat peraturan tentang bahasa lokal. Ya. Ada Bali sudah, Jogja sudah, Toli-toli juga sudah. Bandung. Masukan saya. Ya, kalau toli-toli sudah bagus ya. Cuma masalahnya perda itu bisa tetap perda kalau tidak diimplementasikan. Coba, kita kan punya undang-undang kebahasaan. Undang-undang kebahasaan ada kan? Tapi tidak ada giginya. Karena tidak didukung oleh perda untuk pelaksanaan teknis. Ya. Yang dia itu pusat. Iya, tapi meskipun sudah ada perda, jangan-jangan sekedar perda. Ya, itu perlu diimplementasikan supaya ada dampaknya. Ya. Yang terakhir Pak, mengenai pembelajaran bahasa. Yang saya pelajari ya, bahwa bahasa ibu bahasa pertama itu tidak dipelajari, diperoleh. Ya, diperoleh. Makanya anak-anak sejak lahir ketika dia berinteraksi dengan anggota keluarga di mana saja dia dibesarkan, itu dengan sendirinya dia memperoleh bahasa yang ada di lingkungannya. Makanya ada dua teori yang bertentangan itu. Teori mentalisnya Chomsky dan teori behaviorisme. Ya kan? Teori behaviorisme kan intinya adalah apa? Respon, stimulus, respon. Harus ada stimulus. Meskipun Chomsky mengakui bahwa seorang anak bisa berbicara karena mereka sudah dibekali oleh faculty of mind. Sudah ada memang bagian di otak kita untuk bisa berbahasa. Tapi masalahnya, kalau tidak didukung oleh lingkungan, ya toh, itu akan sulit. Ya, saya pernah mendengar sebuah kisah tentang anak loteng di Amerika. Ini anak loteng, seorang anak lahir karena lahir tanpa status pernikahan yang jelas. Anak ini disimpan di loteng. Selama 6 tahun tidak bisa bersosialisasi, dipenuhi kebutuhannya apa dan sebagainya. Ya. Tapi tidak ada orang yang bisa berinteraksi. Setelah operasi oleh apa satuannya namanya kalau kita di Indonesia itu semacam satpam itu ya, ada operasi, anak ini didapat lalu dibawa ke panti rehabilitasi. Apa yang terjadi? Direspon sebagai rupa anak-anak ini tetap tidak bisa berbahasa seperti dengan anak normal. Itu artinya apa? Berarti karena sudah ada apa namanya bagian di otak kita untuk bisa berbahasa sehingga dengan sendirinya bisa. Tapi peran lingkungan ya tetap menjadi penting. Karena itu tadi intinya pemerolehan. Anak-anak hanya mendengar, ya, melihat, memperhatikan, merespon, ya, penggunaan bahasa di mana dia dibesarkan, akhirnya diperoleh. Jadi istilahnya language acquisition. Tidak direncanakan seperti belajar di sekolah. Tapi kalau B2 itu kan bahasa apa saja setelah B1, L2 kalau L2 dipelajari, direncanakan, dipelajari, dan biasanya secara formal, meskipun ada secara informal, tapi bagaimanapun juga, kalau B2 itu pasti dipelajari, meskipun tidak lewat proses pembelajaran. Maaf Ya, juga, Prof. Saya tambahkan sini ada Profesor Brown, H. Brown.
Ya, Saya tidak tahu Henry atau mereka bilang Haji Brown pada orang bule. Kalau ya, Profesor H. Brown bilang mungkin cocok ini untuk language one, bahasa 1 dan bahasa 2 adalah teori language is a habit, language is a habit formation. Jadi bahasa itu adalah kebiasaan. Bahasa itu harus dibiasakan. Jadi pembentukan kebiasaan itu penting, baik L1 maupun L2, baik bahasa 1 maupun bahasa 2. Jadi ketemu di situ. ya. Gitu, Prof. Saya tambahkan, maaf. Kalau itu setuju itu Pak. Mengapa? Kebiasaan. Karena begini, banyak orang belajar bahasa asing bertahun-tahun tidak menguasai bahasa asing. Mengapa? Karena Betul. tidak kebiasaan. Bahasa Betul. itu harus dibiasakan, harus digunakan pada lingkungan yang nyata. Ya kan? Nah, makanya begini. Pengalaman saya. Itu jurusan bahasa saya di Hankook University. 45 departemen bahasa di situ. Semua departemen bahasa itu wajib mengambil 1 semester di negara mana bahasa itu dipelajari. Mengapa? Karena mau Iya, betul. melihat bagaimana praktek penggunaan bahasa yang sesungguhnya, baik yang formal maupun yang informal. Nah, kami bekerja sama dengan Hankook itu selama 10 tahun ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi coba lihat, dosen-dosen kita, guru-guru kita bahasa Inggris, tapi pernahkah dia ke Inggris? Gara-gara yang bahasa Inggris. Mohon maaf ya. Ya, betul Pak, karena kebiasaan. Ya, memang dia sudah bisa belajar. Tapi beda kalau dia pernah tinggal di negara yang bahasa itu digunakan. Ya kan? Mereka pasti kalau dia memilih bahasa Arab, di sana orang-orang ateis. Kamu jurusan apa? Bahasa Arab. Agamamu apa? Ateis. Kok pilih bahasa Arab? Apa salahnya? Saya mau bisnis di Arab. Saya harus ke Arab. Jadi pernah ke Arab? Pernah. Jadi dia memang ya program mereka itu terhadap kenapa tadi? Kebiasaan. Dia mau lihat bagaimana praktik penggunaan bahasa itu di lingkungan penggunaan bahasa itu. Kan itu yang terjadi di kita kan? Yang mengajar kita bahasa Jepang belum pernah ke Jepang. Iya, kan begitu tuh. Oke, saya kira Pak Mutar ya Iya. cukup ya. Menarik sekali ya kita Ya. sharing-sharing ya tentang hal ini. Bapak di Tadulako ya? Saya di Tadulako di prodi jurusan bahasa dan seni, prodi bahasa Inggris. Oh, ada Bisa saya teman saya. tambahkan, Prof. Iya, Kebetulan saya pernah ke Jepang, ya. seminar internasional juga tentang Hmm, bahasa dan pendidikan dan antropologi. ya. Jadi pengalaman saya betul apa yang Prof katakan. Sama dengan Korea, Hmm, fanatik sekali. Mereka tidak mau bahasa Inggris. ya. Jadi saya mulai dari bandara sampai di hotel saya, jadi kayak orang apa namanya bilang tidak bisa cuma bahasa isyarat. Walaupun pakai dasi orang tidak bisa bahasa Inggris, saya tunjukkan tulisan. Kita bersyukur ya, huruf Hmm, Latin apa alfabet ya. Latin. Hmm, Makanya dosen saya di Australia heran, kamu kok pakai bahasa Latin? Saya bilang, iya, syukur kita. Sedangkan dari Jepang, Cina, mereka harus belajar huruf alfabet, Roman alfabet ya. hmm, Nah, ketika saya dikasih lihat undangan begini, biar polisi apa yang saya minta tolongan pas ketemu, dia tidak bisa baca itu. Saya bilang syukur kita. Seandainya kita pakai lontar aja atau huruf Jawa, kita kalau ke luar negeri belajar lagi huruf Latin, huruf apa hmm, Roman. Di ya. sana fanatik sekali, Prof. Jadi biar Ada. orang pakai dasi apa tidak ada bahasa Inggris. Cuma Hmm, dosen-dosen di perguruan tinggi baru. ya. Saya tambahkan ya, makasih Ya, Prof. Maaf saya. ya sedikit tambahan ya. Saya baca informasi bahwa orang Jepang tidak pernah menganggap bahasa Inggris itu lebih hebat dibanding dengan bahasanya. Iya, iya. Ya, cuma dia Bangga menganggap dia. bahasa Inggris itu penting. Makanya satu ketika tahun berapa itu dia ingin orang Jepang diajar bahasa Inggris tapi harus native speaker yang ajar. Coba bayangkan mereka. Itu kebijakannya tuh. Betul, Dia betul. mengundang pengajar tapi harus native speaker. Harusnya penutur asli ya. Iya. Penutur asli. Jadi sama Pak, apa yang Bapak alami, saya 2 tahun di Korea. Kalau kita rapat, ini jurusan Malay Indonesia. Malay ya. Malay. Dosennya
dokter rata-rata dari Indonesia, orang Korea. Kami juga orang Indonesia di situ. Kalau rapat, saya kan di sana tidak pintar bahasa Korea. Kalau rapat, tidak pernah pakai bahasa Inggris, tidak pernah pakai bahasa Indonesia, dia hanya pakai bahasa Korea. Saya katakan begini, sebaiknya kita tidak usah ikut rapat ini. Kita juga tidak tahu apa yang dia bicarakan. Padahal kalau kita kan sangat toleran. Kalau ada orang asing, kita selalu berusaha bagaimana membantu mereka kalau bisa bahasa Inggris lah, meskipun bahasa Inggrisnya tidak benar, keliru. Mereka tidak. Ya, jadi saya kira seperti itu, Pak, ya, sikap-sikap bahasa yang memang menunjukkan seperti itulah ideologi mereka, ya, di Jepang. Saya juga pernah berkunjung di TUPS, Tokyo Project Studies, ya, karena dulu banyak mahasiswanya yang dikirim ke kami untuk belajar bahasa Indonesia, ya. Jadi memang seperti itu, ya. Kalau kita mau bertanya, ya, mereka istilahnya dari segi budaya mereka itu sepi ekspresi. Kalau kita kan sangat ramah, kan?